Halo sahabat berbagi, ada satu pasien saya yang bertanya sama saya, "Dok, rahim saya miring dok. Katanya kalau rahim miring ini susah untuk hamil." Nah, sebelum saya jawab pertanyaan pasien saya, untuk Anda yang mungkin perlu informasi mengenai kesehatan, informasi mengenai kandungan, informasi mengenai kesehatan reproduksi pria maupun wanita, Anda bisa cek channel YouTube saya. Di sana ada konten Dr. Boy Abidin yang menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pria maupun wanita. Dan Anda juga bisa dengarkan di podcast Dr. Boy Abidin. Ini lebih ke informasi kesehatan untuk Anda sekeluarga. Saya mau jawab nih, ya tadi yang ditanyakan mengenai rahim miring atau rahimnya tertekuk sehingga susah untuk hamil, iya atau tidak? Saya mau jelaskan dulu anatomi letak rahim di dalam organ perut seorang wanita. Jadi rahim itu terletak di antara kandung kemih dan usus, ya. Jadi di sini ada usus besar atau kolon, itu rahim itu letaknya di tengah-tengah. Rahim itu dipegang oleh ada ligamen, jadi ligamen itu ada semacam urat, ada semacam pemegang rahim, itu ada 9 pasang kiri dan kanan. Ya, jadi kalau kita lihat ini kurang lebih tangan saya ini ada ligamen yang memegang rahim letaknya di tengah, kemudian dia dipegang, jadi ada yang memegang ke arah depan, ada yang memegang ke arah belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, sehingga rahim itu akan terfiksasi atau akan diam di tempatnya. Beberapa memang ada yang letaknya lebih ke depan atau kita sebut dengan antefleksi, ada yang letaknya lebih ke belakang atau kita sebut retrofleksi, ada juga yang sedikit miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi letak rahim sebenarnya tidak berpengaruh terhadap susah atau tidaknya seorang wanita itu mendapatkan keturunan. Jadi tidak ada kaitannya antara lokasi atau posisi daripada rahim terhadap sulit atau tidaknya seorang wanita mendapatkan kehamilan. Jadi mau rahimnya ke arah depan, ke arah belakang, samping kiri maupun kanan tidak ada masalah. Yang penting bentuk rahimnya baik, tidak ada sumbatan pada saluran telur, sperma baik, produksi sel telurnya baik. Jadi harapan kita bisa terjadi kehamilan dengan 3 faktor tadi, yaitu ada sperma yang baik, ada sel telur yang baik, dan juga ada saluran telur serta rahim yang baik. Jadi tidak berkaitan dengan posisi daripada rahim tadi. Apakah bisa diperbaiki posisi yang miring ke depan, miring ke belakang? Sebenarnya tidak perlu diperbaiki juga ya, nanti pada saat rahim itu berisi janin atau hamil, nah rahim itu akan memposisikan posisi yang terbaik ya, jadi tidak ada berkaitannya dengan susah untuk hamil, atau lagi ada juga mengatakan kalau bentuk rahimnya ke depan atau ke belakang nanti sering mudah terjadi keguguran. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu ya. Yang penting tadi 3 faktor untuk terjadi kehamilan itu semua dalam kondisi baik. Apakah posisi rahim yang ke arah depan atau ke arah belakang bisa dirasakan oleh seorang wanita? Jawabannya tidak. Biasanya posisi ini bisa terlihat atau diketahui pada saat pemeriksaan USG. Jadi pada saat USG, biasanya USG transvaginal atau USG abdominal pun juga kadang kita bisa lihat arah rahim yang ke arah depan atau ke arah belakang. Jadi ini tidak akan dirasakan oleh wanita tersebut, hanya bisa diketahui dengan USG. Ya, ada yang mengatakan kalau posisi rahimnya ke arah depan atau ke arah belakang, maka pada saat hubungan intim ini harus diganjel dengan bantal, diangkat bokongnya dan segala macam. Sebenarnya tidak perlu posisi-posisi tersebut ya. Yang penting spermanya masuk di dalam saluran reproduksi wanita, tidak ada sumbatan untuk bisa bertemu dengan sel telur, maka kita harapkan bisa terjadi kehamilan. Setelah melahirkan anak pertama, biasanya posisi rahim akan kembali normal. Jadi tidak usah khawatir untuk kehamilan anak kedua dan selanjutnya. Jadi buat Anda nih yang bentuk rahimnya ke arah depan maupun ke arah belakang, tidak usah menjadi pesimis, tidak usah menjadi cemas, tidak usah menjadi khawatir atau takut ya. Anda tetap optimis bahwa Anda bisa mendapatkan keturunan selama sperma baik, saluran telurnya tidak tersumbat, rahim Anda baik dan juga ovarium Anda baik. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.